Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian dan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wa Kitabil Aziz. Dalam pembahasan kita melanjutkan tentang Al-Jum'ah, tentang Jumat, Jumatan dan hari Jumatnya. Pertemuan terakhir telah kita bahas apa-apa yang berkaitan dengan hari Jumat, tentang keutamaan daripada hari Jumat, ya, kemudian amal apa yang disunahkan untuk dilakukan di hari Jumat, lalu persiapan menuju sholat Jumat, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Nah, sekarang kita sampai pada setelah persiapan menuju sholat Jumat. Sebelum khutbah, maka di sini ada pembahasan yakni af'alul ma'mumin halal khutbah. Apa yang dilakukan oleh makmum, ya, pada saat khutbah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, sebelum itu kita bahas dulu khutbah. Khutbah ini hiya wajibah. Hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Karena terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Jumat dan tidak pernahnya beliau meninggalkan khutbah Jumat sama sekali. Jadi Jumatan itu harus ada khutbahnya. Ya, harus ada khutbahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah, karena sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, "Inna tula salatir rajul," sesungguhnya panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya khutbah dia, adalah ma'innatun min fiqhihi, itu adalah bukti atau bentuk dari kefakihannya, ya.
itu menunjukkan akan apa kefakihannya. Ya, ini sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Ini khutbah pendek, tidak perlu panjang-panjang. Yang inti atau intisari dari apa yang ingin dia sampaikan. Qala Allah, qala Rasul misalkan, ya, jadi pendek, tidak perlu panjang-panjang. Dan tidak perlu panjang melebar, gitu ya. Misalnya panjang melebar pisannya, pembahasannya nggak fokus gitu ya. Sama sekali rahimakumullahu taala ya. Jadi kan intinya apa sih? Memberikan nasihat kepada manusia agar mereka bertakwa kepada Allah, memberikan nasihat kepada manusia agar mereka mencari ridho Allah, mencari surga Allah, selamat dari api neraka, menyemangati mereka untuk beramal, menyemangati mereka untuk beramal soleh, menyemangati mereka untuk bertauhid, jangan berbuat syirik. Ini itu kan intinya mengajak manusia untuk seperti itu. Dan masalah rahimakumullahu taala. Jadi tidak perlu napa panjang lebar, tidak perlu panjang lebar. Saya pernah ada mengikuti khutbah Jumat ya, saat itu ada di daerah, saya lupa daerahnya mana, pokoknya saat itu saya sedang sama yai itu hari Jumat ya, hari Jumat di mana, di Mekah sana ya, masuk satu masjid, memang dekat musim haji, lalu khotibnya itu khutbah Jumat manasik haji dari awal sampai akhir. Waduh ya, 1 jam lebih khutbah itu ya, sampai orang itu tole gitu ya, sampai kemudian siapa Syekh Mamduh ya rahimahullahu taala, beliau berkata, engkau mari khutbah Jumat tak parani ya, imamnya tak parani, kata beliau rahimahullah ya. Kemudian habis selesai Jumatan ya, ternyata imamnya langsung pelencing ya, kan pintunya beda kan itu ya, jadi pengimaman pintu keluar langsung pergi kau nak izano. Jadi ya, itu bukan tempatnya untuk membahas masalah fikih sing jelimet dari awal sampai akhir. Nah, itu tempatnya bukan di khutbah Jumat, tempatnya di pengajian gitu ya, bukan di khutbah Jumat ya. Maka kata Nabi, fa'atilus shalah wa qusuru al khutbah, panjangkan sholat, pendekkan khutbah. Wa inna minal bayani la sikhran, dan sesungguhnya bagian dari bayan ya, penjelasan yang bagus, yang singkat tapi jelas, itu lasikhron, benar-benar apa namanya bisa berakibat ya seperti orang yang terkena sihir. Wa Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah qala, dia berkata, kuntu usalli ma'an Nabi, dulu aku pernah sholat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salawati, sholat. Fakanat salatu qasdan wa khutbatuhu qasdan, maka adalah sholat beliau itu sedang-sedang saja, dan khutbah beliau juga sedang ya. Jadi sholatnya sedang-sedang, khutbahnya juga sedang ya. Maksudnya sedang itu tidak panjang juga tidak kependekan, tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan ya. Ini hadis sahih riwayat Muslim dan At-Tirmidzi ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa an Jabir bin Abdillah, dari Jabir bin Abdillah qala, dia berkata, kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza khataba, jika beliau berkhutbah, ihmarrat ainah, maka memerah dua mata beliau, wa ala sautuh, dan tinggi suara beliau, washtadda ghadabuh, dan keras murka beliau,
ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau adalah seorang pemberi peringatan dari satu pasukan perang. Yaqulu, berkata, sabbahakum wa masakum, awas, waspada pagi hari kalian, waspada sore hari kalian. Jadi memberikan peringatan akan datangnya musuh di waktu pagi ataupun di waktu sore. Yang namanya memberikan peringatan akan datangnya musuh, kira-kira ambek bengok apa enggak? Teriak dengan keras, ya, suaranya dengan keras. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya memang beda apa namanya cara berkhutbah saat mengisi pengajian seperti ini dengan saat apa berkhutbah. Ya intonasinya juga berbeda. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan kalau khutbah Jumat, ingat khutbah Jumat itu di waktu panas, saat orang itu di pertengahan kerja, kan gitu ya, gawane ngantuk. Marono sing khutbah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Iki uru-uru jenenge. Ya, namanya uru-uru. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka suaranya ya harus keras, ya, lantang begitu, ya. Orangnya keras, lantang, tegas begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik. Jadi ingat ya, salah seorang ustadz kita yang sudah wafat, beliau tatkala beliau khutbah Jumat ada yang tidur, langsung keras beliau berkata, Jumatan bukan tempatnya orang tidur. Masya Allah, ya, rahimahullah. Baik. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, sekarang kaitannya dengan masalah khutbah Jumat tadi itu, af'alul ma'mumin sekarang, apa yang diperbuat oleh makmum saat khutbah? Yang pertama dan yang kedua adalah jelas at-tabkiru ilal masjid wa dunu minal imam. Datangnya di awal waktu menuju masjid, lalu cari tempat yang paling dekat dengan imam. Cari tempat paling dekat. Jadi berarti mendekat ke shaf yang pertama, mendekat ke shaf yang pertama, mendekat kepada imam, ya. Jadi bukan malah napa jenenge datang di awal waktu marono golek nggen sing PW iso senden. Nah, salah. Ya, salah jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi lek sampean pengen senden misalnya nggawa sajadah sing ono sendene. Nah, kan ono to ya? Ada. Bahwa kalau pengen senden golek ngarep dhewe marono dibuka mari salat ceret senden, kan gitu ya. Begitu caranya menggabungkan dua kebaikan, ya. Sof pertama ya senden, ya. Jangan kemudian cari sof ya apa namanya, cari tempat yang enak senden. Malah nek mburi dhewe, tekone DCI tapi nek mburi dhewe. Ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi cari tempat yang paling dekat dengan imam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala nukala dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul jum'ah, jika ada pada hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi, maka ada pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid, malaikatun yaktubunal awwala fal awwal, ada para malaikat. Jadi bukan satu, ya. Jadi ada para malaikat yang menulis orang yang datang di awal waktu, ya. Fa idza jalasal imam tawu as-suhufa, kalau imam sudah duduk berarti akan, ya, imam duduk berarti apa? Adzan Jumat, ya. Maka para malaikat menutup lembaran catatan amal mereka, waja'u yastami'una dzikra, mereka pun datang untuk mendengarkan apa? Khutbah. Dari Abu Hurairah juga dari Nabi SAW, beliau bersabda, man igtasala yaumul jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabah, mandi junub,
ya ghusl janabah, yakni mandi junub. Tsumma raha, kemudian dia berangkat di awal waktu, faka'annama qarraba badanah. Ini dulu sudah kita bahas. Seakan-akan dia berkurban dengan seekor onta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, dan siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, maka seakan-akan dia apa? Mensedekahkan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, siapa yang berangkat sampai di masjid pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsyan akran, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa yang datang pada waktu yang keempat, faka'annama qarraba dajajah, seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa yang berangkat sampai di masjid pada waktu yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, jika imam keluar, hadaratil malaikatu yastami'una dzikra, maka para malaikat hadir mendengarkan khutbah. Ya, maka di sini kita diperintahkan untuk datangnya di awal waktu. Wah, datang di awal waktu. Yo, kapan dapat sapi, onta, sapi, kambing, ayam dan telur itu enggak penting. Itu dah. Nah, pentingnya penting datang di awal waktu. Segera datang di awal waktu. Ojo bendino penjumatan oleh ndok-tok gitu ya. Atau gak oleh belas. Gak oleh belas saat kapan? Saat adzan. Saat adzan baru datang wis ditutup kan gitu ya. Catatannya wis ditutup sama para malaikat. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Dari Samurah bin Jundub bahwa Nabi SAW bersabda, uhduru al-dzikra, hadiri khutbah, wadnu minal imam, dekatlah kalian kepada imam, fa inna rajula, karena seseorang itu la yazalu yataba'adu, tiada hentinya dia itu menjauh dari imam, hatta yu'akhkhara fil jannati wa in dakhalaha, hingga dia diakhirkan dari surga sekalipun memasukinya. Ya, jadi sing selalu telat keri selalu nek mburi engko malih mlebu swargane keri ya. Kalau keri terus tiada hari tanpa masbuk, tiada jumatan tanpa masbuk kayak gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ana maneh sing aneh napa? Muadzin masbuk. Waneh. Ada muadzin masbuk. Ya napa? Mari adzan mulai. Atau mari adzan kemudian dia baru wudu, baru ke kamar dan sebagainya, suruhnya masuk masjid, sing diceluk wis salat. Nah ini ojo sampai seperti itu. Ini aib ini. Celuk-celuk ayo salat. Ternyata kemudian dia sendiri masbuk ya. Makanya kan adabnya muadzin itu ya dalam keadaan sudah berwudu gitu ya, dalam keadaan sudah berwudu, kemudian dia azan, habis azan berdoa, lalu sholat, lalu nunggu jamaah, nunggu imam, menunggu jamaah pas itu. Ojo kayak calo bis malang mlebu kabeh dhek ngingkre. Ini calo bis ya. Jadi ini aneh ini, ada muadzin masbuk ya. Ini harus dijaga adabnya ya, biar pas cocok dengan pekerjaannya atau apa yang dia perbuat, manggil orang sholat. Dia manggil orang sholat, maka dia posisinya sudah siap sholat. Ya, posnya dia sudah siap untuk sholat ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya adalah yang kemarin sudah kita bahas, di antaranya adalah berjalan menuju Jumatan tanpa naik kendaraan kecuali untuk hajat. Ini sudah atau belum ya? Belum ya? Oh, belum ya. Jadi berjalan menuju Jumat tanpa naik kendaraan kecuali ada hajat.
Jadi Jumatan itu melaku. Ya, usahakan Jumatannya jalan kaki. Nggak usah jauh, Pak. Jalan kaki. Gitu ya. Maka cari saja masjid yang terdekat. Jadi gitu ya, usahakan jalan kaki. Jalan kaki. Ya, masyaallah rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan man igtasala yaumal jum'ati wa ghassal. Atau redaksi yang lainnya man ghassala wa igtasal. Siapa yang mandi pada hari Jumat dan dia mewajibkan mandi. Atau barang siapa yang mewajibkan mandi pada hari Jumat, yakni junub, kemudian dia mandi junub, wa ghada, lalu dia berangkat, wa batakar, dan dia berangkat di awal, wa masya thumma lam yarkab, dan dia jalan kaki kemudian tidak naik kendaraan, jalan kaki tidak naik kendaraan, wa dana minal imam, dan dia mendekat ke arah imam ya. Jadi berangkatnya jalan kaki lalu mendekat ke arah imam, wa ansata, dia diam, walam yalgha, dan dia tidak bermain-main melakukan kesia-siaan, maka kana lahu bikulli khatwah, maka ada untuknya dengan setiap langkahnya amalu sanatin, amal setahun, siyamuha wa qiyamuha. Ya, amal setahun ini apa? Siangnya puasa, malamnya sholat malam. Setiap langkahnya kan weman ya. Jumatan apa? Naik kendaraan. Jumatan jalan kaki. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, diniatkan mendapatkan keutamaan daripada hadis ini. Ya, kecuali memang ada udzur syar'i ya. Udzur syar'i ini apa? Khotibe teko pandaan nang batu. Nah, melaku. Dengkle. Nah, itu namanya udzur itu namanya udzur syar'i gitu loh ya. Itu udzur syar'i ya. Sama sekali rahimani rahmakumullahu taala ya. Jadi kalau tidak ada udzur syar'i, misalkan ya apa namanya, masing-masing di antara kita memilih yang utama, memilih yang afdol, yang utama, yaitu jalan kaki ya menuju sholat Jumat agar mendapatkan keutamaan setiap langkahnya apa? Dapat pahala amal setahun. Ya, setiap langkahnya dapat pahala amal setahun. Jadi itu yang kita perhatikan dan itu yang kita ingin mendapatkannya ya, agar kita tidak merugi. Di mana usia kita ya di dunia ini kan swidak telu 70 kan begitunya ya. Kalau kemudian setiap Jumat ya kita jalan kaki menuju masjid jaraknya 100 langkah saja, maka sama dengan ini 100 tahun. Sama dengan 100 tahun dapat pahala keutamaan 100 tahun puasa dan qiyamul lail. Kan itu ya. Kalau 1 bulan 4 Jumatan berarti 400 tahun. 10 bulan ini 4.000. Setahun 4.800 kan gitu ya. Kan karek ngitung aja kan gitu ya, Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas yang diberikan kepada kita. Tapi tadi itu syaratnya apa? Berangkatnya di awal waktu, mandinya mandi junub, berangkat di awal waktu, lalu jalan kaki mendekat ke tempat imam. Lalu kalau imam berkhutbah diam mendengarkan ya, maka baginya amal setahun. Dan usahakan jangan sampai ketiduran. Dari Jumatan itu sampai ketiduran, karena tadi itu apa? Dia mendengarkan. Bahasanya pakai bahasa wa ansota, itu benar-benar mendengarkan, perhatian, mendengarkan. Duduk napa? Turu. Lek turu, wah berarti syaratnya enggak
nggak terpenuhi ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi usahakan jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk maka boleh pindah tempat. Boleh nggak? Ya boleh pindah tempat, boleh ya. Taib. Dari Sabah Ubayyah bin Rifa'ah, dia berkata, adrakani Abu Absin wa ana dhaibun ilal Jum'ah. Abu Abbas mendapatiku, aku sedang pergi ke Jumatan. Faqala sami'tun Nabi yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, man ighbarrat qadamahu fi sabilillah, siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dia atas api neraka. Jadi sikile digawe apa? Melaku gitu ya. Jadi dia berangkat menuju masjid, dikomentari oleh sahabat, siapa yang kakinya berdebu. Ngerti ya? Maksudnya jalan kaki ya, maka Allah haramkan atasnya api neraka. Ya, luar biasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, yang harus kita perhatikan adalah salatu tahiyatul masjid qabla al-julus. Ini salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Jadi sampai di masjid langsung tahiyatul masjid. Dari Jabir dia berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah, masuk seorang lelaki pada hari Jumat, wan nabiyyu yakhtub, sementara Nabi sedang berkhutbah. Nabi putuskan khutbahnya untuk bertanya kepada dia, asalaita, apa kamu sudah salat? Qala la, dia menjawab belum. Qala fasalli rak'atain, maka salatlah kamu 2 rakaat. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan apa? Imam boleh menegur siapa? Makmumnya boleh. Datang misalkan, ya kemudian kita suruh dia, ya Pak sudah sholat 2 rakaat, silakan berdiri sholat 2 rakaat. Itu hukumnya boleh. Boleh ya, tapi kadang-kadang ya juga perlu diperhatikan, karena saya pernah punya pengalaman seperti itu. Saya masuk ke khutbah di satu masjid, masjidnya kecil, ya lebih luas sedikit daripada tempat ini dikit, ya, lebih luas. Lalu ada orang masuk langsung dia duduk. Terus saya hentikan khutbah, saya tanya, Pak, ngapunten sudah sholat tahiyatul masjid? Dereng, monggo silakan sholat 2 rakaat. Ya, kemudian dia sholat 2 rakaat benar, tapi bulan berikutnya orangnya tidak ada sudah, nggak Jumatan di situ lagi. Itu maksudnya. Artinya di sini, seseorang juga harus memperhatikan. Kira-kira kalau saya mengingatkan khatib, orang ini nantinya tersinggung atau enggak. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, karena kan kita dakwah mengajak manusia kepada al-haq, kebenaran. Jangan sampai kemudian kalau menurut anggapan kita, sunnah Nabi ngomong lungguh langsung dielingno. Ya benar juga kan gitu ya. Ya, tapi juga ada strategi yang lain. Kira-kira orang ini bisa nerima ataukah tidak? Nah, kan gitu ya, dilihat aja kan gitu ya. Nah, itu pelajaran berharga juga. Jadi tidak setiap apa yang dibolehkan kemudian lalu kita sampaikan begitu, yang kemudian akibatnya ternyata dia tidak lagi Jumatan di situ, kan gitu ya. Tidak lagi dia Jumatan di situ, misalkan semacam itu. Dan itu kan juga harus menjadi pikiran ya. Ya kayak kemarin di tempat yang sama, saya juga khutbah kemarin di tempat yang sama, itu morolunggu. Aku mikir, tailingna tangga ya gitu ya. Ya salah sing Jumatan mek didik kan gitu ya.
Engko tak elingno buyar gak balik maneh tambah ya, tambah ngenes yang di masjid iki ngene. Tapi akhirnya wis jarno wis. Ya ketika satu saat nanti ilmu akan datang. Nanti disampaikan tapi tidak melalui mimbar Jumat agar mereka tidak tersinggung. Itu juga pelajaran. Artinya di lapangan ya seseorang itu juga harus memperhatikan efek, ya akibat dan seterusnya juga harus menjadi perhatian. Bukan hanya sekedar asal napa? Asal menyampaikan ya. Jangan kita berpikir sing penting sing tak lakoni kan bener. Nah, itu juga ndak mesti bener kan gitu ya. Ya memang bener ndak salah belas begitu ya. Tatkala khatib langsung mengingatkan, ayo sing belum sholat silakan berdiri beri sholat gitu ya. Tapi harus dipikir juga ya. Kira-kira hal itu mendatangkan maslahat atau madorot ya. Itu juga harus menjadi pertimbangan karena dakwah itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, bukan juga jangka menengah. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Memang ada satu ilmu yang harus kita tahan dulu untuk kita akhirkan, untuk kita sampaikan pada waktunya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Saya juga pernah ada pengalaman begini. Waktu saya khutbah Jumat di Penirat sana ada orang duduk depan ngobrol. Ya? Duduk di depan menghadap ke arah timur selatan, ngobrol gitu. Saya dari mimbar Jumat itu terdengar suara mereka, obrolan mereka. Nah saat itu saya membahas tentang masalah ilmu, keutamaan menuntut ilmu. Terus saya sindir dalam khutbah itu. Nggak saya suruh, hei diam saya ngomong, nggak ngono. Saya sendiri begini, nah termasuk, tapi saat saya memberikan contoh itu saya keraskan. Termasuk diantara sebab tidak mau menuntut ilmu sehingga dirinya bodoh dengan ilmu itu, Jumatan ngobrol. Gitu ya, Jumatan ngobrol, gitu ya, langsung gitu ya, dia imam aja. Gitu ya. Ya. Tapi semoga nggak tersinggung ya. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya hasil intinya di sini tidak ada masalah adanya komunikasi kalau yang memulai siapa? Imam. Kalau yang mulai imam enggak masalah. Ya contoh misalkan imam, saya banyak pengalaman Mas. Saya suruh kan, tolong ambilkan. Ya, karena memang hajat kan lah boleh begitu. Jadi bukan khutbah Jumat itu angker ngono modelnya ya. Sesuatu yang kayak protokoler ya enggak, biasa aja. Apalagi bagi imam ya sesuai dengan hajat ya, sesuai dengan hajat yang diperlukan. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala. Atau satu khutbah mikim bangung enung karena dibenakno ta rek. Tidak bangung gitu ya. Tolong benahi gitu ya. Takbirnya saya suruh benahi ya, tolong dibenahi. Enggak enak suaranya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa fil lafzin, dan dalam riwayat yang lainnya Nabi bersabda qum farka' rakataini. Ya, dan rukuklah kamu, salatlah 2 rakaat. Ya, wa tajawwaz fihima, dan ringkaskan 2 rakaat. Itu dawa, jadi salatnya ringkas. Ya, 2 rakaat tahiyatul masjidnya ringkas. Ya. Jadi wa fihi annahu idza jalasa wa lam yusalli fayustahabu an yaquma li yusallihima. Maka di dalam hadis itu juga diambil faidah
bahwasanya jika sudah duduk dan belum sholat maka disunahkan untuk berdiri lalu sholat. Ya, jadi tatkala masuk masjid disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Kalau kedahuluan duduk, ya enggak apa-apa. Kemudian nanti sholat tahiyatul masjid. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Walau kana al-imam yakhtub, sekalipun imam sedang berkhutbah dan meringankannya. Nah, kalau imam belum naik mimbar, maka boleh seseorang itu sholat lagi 2 rakaat, salam, sholat lagi 2 rakaat, salam, sholat lagi 2, tidak ada batasannya berapa rakaat, pokoknya sebelum imam naik mimbar sholatnya tidak ada batasannya, ya, tidak ada batasannya sama sekali. Dan yang harus kita perhatikan bahwasannya tidak ada sunnah qobliyah Jumat. Tidak ada sunnah qobliyah Jumat. Ya, karena praktek di zaman Nabi SAW, praktek di zaman Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka tidaklah imam naik mimbar melainkan masuk waktu zuhur. Kan gitu ya, masuk waktu zuhur, masuk waktu zuhur lalu azan, imam naik mimbar lalu azan lalu imam berkhutbah, masuk waktu zuhur. Yang namanya sunnah qobliyah rawatib itu adalah masuk waktu. Kan itu ya, sholat sunnah qobliyah zuhur jam 11 oleh oleh enggak? Niatnya kan sholat kan amal biniat, amal tergantung dengan niatnya. Sholat qobliyah zuhur jam 11:30, qobliyah zuhur jam 11:20 misalkan begitu ya. Keadaan kesubahan tak sholat sik qobliyah, ya gak oleh, ya tidak sah. Kenapa? Itu belum waktunya, gitu ya, itu belum waktunya. Namun demikian, praktek di zaman Nabi SAW pun seperti itu. Jadi tidak ada sholat qobliyah Jumat. Kenapa? Adzannya itu masuk waktu zuhur. Adzan, ya kan prakteknya di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, ya masuk waktu zuhur maka imam naik mimbar, kemudian azan, kemudian khutbah, maka tidak ada qobliyahnya. Di zaman Utsman radhiyallahu ta'ala azannya ada 2 kali, tapi azan pertama sebelum masuk zuhur, ya, azan pertama sebelum masuk zuhur, dan azannya di jalan atau di pasar atau di mana. Jadi azan pertama sebelum masuk zuhur, ya, baru kemudian ada azan kedua imam naik mimbar. Ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, itu prakteknya. Jadi kalau kita misalkan masuk masjid, ya, masjidnya ada adzan dua kali adzan misalkan, lalu habis adzan itu seseorang itu sholat, maka niatnya sholat mutlak. Niatnya sholat mutlak, ya. Jadi niatnya adalah niat sholat mutlak. Atau kalau misalkan adzan pertama kita baru datang, yo niatnya sholat tahiyatul masjid, ya, niatnya sholat tahiyatul masjid, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Baik. Yang jadi apa namanya yang tidak difahami, ya, oleh sebagian di antara saudara kita, apa namanya, sudah duduk lama, sudah duduk nunggu imam, begitu apa namanya imam naik mimbar mengucapkan salam lalu azan, selesai azan malah ngadeg sholat, ya. Ini adalah kekeliruan besar, ya. Niat mereka sholat qobliyah Jumat, tidak begitu, gitu ya. Ya taruhlah misalkan mengikuti apa jenenge
kebiasaannya adalah di masjid yang ada 2 kali adzan. 1 kali masuk ke masjid yang cuma sekali adzan gitu ya. Ya kalau memang mau sholat ya sebelum imam naik ke atas mimbar. Jadi jangan punya anggapan tadi itu ada qobliyah Jumat. Imam naik mimbar, ucap salam, lalu mari adzan, habis adzan imam khutbah dia ngadeg. Ya, imam lagi berkhutbah dia berdiri. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah sekalian, rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, taruhlah berbeda misalkan pandangan, tapi jangan sampai menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya apakah adzan 1 atau 2 kali adzan nggak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya ya. Cuman tadi itu ya yang jadi masalah yang biasanya 2 kali adzan lalu sholat di masjid yang sekali adzan. Nah itulah yang jadi masalah gitu ya. Kemudian dia ngikuti kebiasaan dialek mari adzan sholat tahiyatul masjid, padahal kewajibannya mendengarkan khutbah gitu ya. Kewajibannya adalah mendengarkan khutbah. Ya bahkan tidak boleh ada sholat apapun saat imam berkhutbah kecuali tahiyatul masjid. Tidak boleh ada sholat apapun saat imam berkhutbah kecuali tahiyatul masjid. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi idzan tahal adzan, jika adzan selesai lam yajuz an yaquman nasu li sholatiha albattah. Tidak boleh manusia itu sholat qobliyah sama sekali. Wa hadza asahhu qaulai al-ulama, ini adalah pendapat yang paling sahih. Ini pendapatnya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan mayoritas para pengikutnya ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Dan itu yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, kemudian yang keberapa ya? Keberapa? Hah? Minten? Kan nulis ya, kan nomor ya. Iya wis. Yang berikutnya masih berkaitan dengan hari Jumat ini apa? Yaitu tidak mengadakan halaqah. Tidak mengadakan halaqah dars pengajian, kajian sebelum Jumat. Ya. Tidak ada halaqah pengajian sebelum Jumat, ya. Berdasarkan hadis Amr bin Su'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW naha anisyira'i wal bai' fil masjid wa antusyadda fihi adala wa antusyadda fihi asyir wa naha anitahalluq mithla salati yaumal jum'ah. Ya, jadi melarang jual beli di masjid, melarang mencari barang hilang di masjid, ya, melarang dilantunkannya napa jenenge syair, ya. Tapi ini juga nanti ada permasalahan, ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian juga larangan apa mengadakan halaqah seperti sholat pada hari Jumat, halaqah, mari pengajian terus Jumatan. Itu maksudnya. Ya, di masjid yang di sana diadakan sholat Jumat, mari halaqah pengajian marono Jumatan, ya. Jadi Jumatan ya Jumatan aja. Nanti di sana ada apa jenenge ada khutbah Jumat, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ini hadis hasan riwayat Abu Dawud dan yang selainnya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Adzan Jumat. Adzan Jumat, al-adzanu idza jalasa al-khatib 'alal mimbar. Adzan Jumat itu
ya adalah saat imam duduk di atas mimbar. Ya, adzan Jumat adalah saat imam duduk di atas mimbar. Dari Sa'ib bin Yazid dia berkata, innal adzan yaumal jum'ah kana awwaluhu hina yajlisul imam yaumal jum'ah alal mimbar. Jadi adzan Jumat itu awalnya adalah saat imam duduk pada hari Jumat di atas mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar wa Umar, zaman Abu Bakar dan Umar. Falamma kana khilafatu Utsman, dan tatkala ada pada kekhilafahan Utsman, wa kathuru, jumlah mereka banyak, maka amara Utsman yaumal jum'ah bil adzani tsalits, maka Utsman memerintah pada hari Jumat dengan azan yang ketiga. Napa adzan ketiga itu? Adzan pertama, adzan kedua, qomat maksudnya. Adzan pertama, adzan kedua qomat. Ya, jadi ini adzan yang ketiga, yang pertama maksudnya. Jadi perintahkan ada 3 adzan. Ya. Ya, kemudian adzannya di mana? Ya di tempat-tempat berkumpulnya manusia. Ya, tempat berkumpulnya manusia, di pasar. Di tempat-tempat yang manusia berkumpul di sana melakukan aktivitas dunia mereka. Diingatkan bahwasanya ini hari Jumat dan mendekati sholat Jumat. Ya, jamaah rahimani rahimakumullahu taala ya. Maka jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, nah sejak zaman Utsman itu kemudian berlangsunglah terus. Ya, berlangsunglah terus. Ya kemudian ya, sampai hari ini kan begitu ya, bahkan di Masjidil Haram juga tidak ditinggalkan adzannya dua kali, baik Masjidil Haram Makkah maupun Madinah ya, 2 kali adzannya, adzan Jumat ya, adzan Jumatnya ada dua kali ya, ada adzan pertama kemudian ada adzan imam naik mimbar ya, itu adalah bagian dari peninggalan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, yang pada dasarnya sebenarnya nggak ada masalah begitu ya, sebenarnya tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu kesalahpahaman di antara 2 adzan tadi itu. Ya, di antara dua adzan tadi itu. Seandainya misalkan diamalkan adzan yang pertama sebelum masuk Jumat, apa bagus. Di Malang sini ada. Saya pernah khutbah di tempat itu sekali, adzan pertamanya jam 11. Kemudian adzan kedua pas masuk waktu Jumat. Nah, masuk waktu zuhur ya. Jadi ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Ya. Taib. Kemudian bentuk mimbarnya juga gabungan. Ya, ono ngetrap muka, marun juga ono mimbari begini ya. Jadi kok mudun munggah maneh begitu ya. Tahu masjidnya? Enggak tahu ya wis karo. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Maka dari sini ya hukum asalnya adalah adzan Jumat yaitu pada saat imam naik mimbar ya, adzan Jumat pada saat imam naik mimbar, salam kemudian ada adzan. Ya, adzan pertama ya sebelum itu berarti ya, adzan pertama sebelum itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Apakah ada di antara para sahabat yang mengingkari adzan pertamanya Utsman? Ada? Jawabannya ada. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengingkari. Seperti riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Ya, Ibnu Umar pernah mengingkari perbuatan Utsman adzan yang pertama.
Ibnu Umar berkata, innama kana nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar, jika beliau naik mimbar, adzana Bilal, Bilal adzan. Fa idza faragha nabi min khutbati aqama shalah. Jika Nabi selesai dari khutbahnya maka beliau mendirikan salat. Wal adzanul awwalu bid'ah, adzan awal bid'ah, kata Ibnu Umar. Gitu ya. Ini kata Ibnu Umar. Namun harus kita perhatikan bahwasanya Utsman adalah khalifah khulafaur rasyidin yang Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidin yang diberi petunjuk adalah setelah aku. Adu alaiha bin nawajidh. Nah, itu alasannya kenapa sekalipun ada yang mengingkari, tapi itu perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang dia adalah khulafa rasyidah yang mendapat legitimasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah ar-rasyidah, ya. Maka mengikuti dia tidak salah. Paham di sini? Ya, maka mengikuti dia tidak salah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Masih bicara tentang adzan Jumat, maka adzan Jumat itu ada dua waktu. Waktu yang pertama adalah ba'da zawal wa inda julusil imam alal mimbar. Setelah zawal, saat duduknya imam di atas mimbar. Nah, ini mazhabnya jumhur dari kalangan para ulama. Jadi waktu Jumat adalah waktu zuhur. Maka tidak adzan Jumat kecuali masuk waktu zuhur, ya. Ini berdalil dengan hadis Salamah bin Al-Aqwa, kunna nujammi' ma'a Rasulillah, kami dulu Jumatan bersama Rasulullah, idza zalat li syamsin, jika matahari telah geser setelah zawal, thumma narji' nattatabi'ul fa', lalu kami pulang ngikuti napa jenenge bayangan. Juga hadis Anas, anna Rasulullah kana yusalli Jumat hina tamilu syamsu, Rasulullah salat Jumat saat matahari itu sudah geser. Itu yang pertama. Jadi ba'da zawal, masuk waktu zuhur. Boleh juga qabla zawal, sebelum zawal. Kapan? Idza jalasal imamu alal mimbar, jika imam sudah duduk di atas mimbar. Belum masuk zuhur, belum masuk. Tapi imam mau munggah jeduk-jeduk longgo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo adzan. Paham di sini? Ya, karena imam dia pemimpinnya, begitu. Ya, jadi dia pemimpinnya, dia datang. Karena sebenarnya kan imam kan langsung duduk, gitu ya. Nggak pakai tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, kemudian langsung mengucapkan salam, kemudian duduk, lalu adzan, lalu dia berkhutbah. Ya, setelah itu kemudian diiqamati, lalu sholat. Kan begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan demikian. Beliau tidak masuk ke dalam masjid, ya, keluar dari kamarnya langsung menuju mimbar, kemudian salam, kemudian azan, kemudian khutbah, kemudian sholat. Ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Saya juga punya pengalaman ini lagi balik-balik lah. Mewepet ya, masuk masjid seret, langsung saya langsung sekarang naik ya. langsung naik ya. Itu terutama kalau Jumatannya ono sing ngeterno ya. Lek Jumatane gawe sepedaan ya mesti wudu dhisik, raup sembarangan gitu ya. Lek ono sing ngeterno kayak mobil ya langsung, biasanya saya begitu langsung. Tapi jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, jadi boleh juga qabla zawal. Ini kan terserah imam, maksudnya. Imam duduk ya sudah adzan sekalipun belum masuk zuhur. Tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Dan dibolehkan dari Imam Ahmad rahimahullah berdalil dengan dua hadis yang terdahulu, ya. Jadi
khutbahnya sebelum masuk zuhur enggak apa-apa, yang penting kan sholatnya. Ya. Jadi khutbah belum masuk zuhur, khutbah masuk zuhur mari ngono. Nanti sholatnya sudah masuk zuhur. Itu loh maksudnya ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Oh, jangan sampai sholatnya durung masuk zuhur gitu ya. Nah, ini yang bermasalah kalau seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Dan juga di antara dalilnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil jum'ah thumma nadhhabu ila jimadina fa nurihuha hina tazulu syamsu yani an-nawadih. Juga telah sahih sejumlah athar dari sahabat yang menunjukkan memberikan faedah bolehnya adzan Jumat sebelum zawal. Di antaranya hadis Abu Rizin, kunna nusalli ma'a aliyin al-jum'ata fa ahyanan najidu fai'an wa ahyanan la najidu. Kadang kita dapati bayangan, kadang kita tidak mendapati bayangan ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, tadi itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah. Sekarang kita bahas hukum daripada khutbah Jumat. Maka hukumnya kata jumhur ulama bahwasanya khutbah Jumat itu syartun li sihhatil jum'ah. Itu syarat bagi sahnya Jumatan. Itu syarat sahnya Jumatan. Syarat sahnya jamaah sholat Jumat. Itu syarat jamaah. Kalau misalkan ada orang masbuk Jumatan enggak mendapati khutbah, sah Jumatannya? Loh, sah. Pribadi dia masbuk enggak mendapati khutbah Jumat. Masuk masjid, imamnya wis sholat, dapat 2 rakaat, maka sah Jumatan dia. Ini syarat sahnya Jumatan secara kolektif. Jadi Jumatannya sah. Itu loh maksudnya. Tapi kalau misalkan orang itu imamnya gak toko-toko, wis rek komator rek, gak nak khutbah lalu mek 2 rakaat gitu ya, ndak sah gitu ya. Kenapa? Ndak terpenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Ada khutbahnya. Gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ini berdasarkan dalil diantaranya adalah surah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah kalian untuk mendengar zikir Allah, yakni khutbah Jumat. Zikir di sini adalah khutbah. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Demikian juga dzikir di sini diartikan khutbah karena berdasarkan beberapa dalil, di antaranya adalah hadis Nabi, idza kharajal imam wa hadaratil malaika yastami'unal dzikra. Jika imam telah keluar, malaikat hadir mendengarkan zikir, yakni khutbah Jumat. Jadi apa namanya, fas'au ila dzikrillah ai fas'au ilal khutbah. Bersegeralah kalian untuk mendengar khutbah. Maka khutbah disebut zikir. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dalil yang kedua yaitu terus menerusnya Nabi untuk khutbah Jumat, tidak pernah meninggalkannya. Yang ketiga, diharamkannya berbicara saat ada khutbah Jumat, wajib mendengarkan khotib. Ya makanya di sebagian besar masjid-masjid kita di Indonesia kan gitu ya, ada yang mengingatkan sebelum naik mimbar, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tapi jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, kadang ada yang aneh gitu loh, hadis itu dirubah. Idza qulta li sahibika yaumal idi, diganti
Ya, idza qulta li sahibika yauma idil fitri, gitu ya. Diganti yang itu kok dirubah sih kata Nabi. Itu hanya untuk sholat Jumat, tidak berlaku untuk khutbah hari raya. Kalau khutbah hari raya bukan syarat belas. Ya, itu bukan syarat. Sholat tok kan khutbah oleh boleh, bukan syarat. Makanya ditaruh sesudah sholat, gitu ya. Tidak wajib belas. Apakah wajib kita mendengarkan khotibnya? Tidak wajib. Sing mole-mole, sing krungu ya krungu, ya kan begitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Artinya itu bukan syarat. Gitu, itu bukan syarat. Bahkan Nabi SAW memberikan pilihan, ya, siapa yang ada hajat keperluan silakan meninggalkan tempat, siapa yang tidak ada hajat keperluan ya silakan duduk mendengarkan. Maka khotib pun demikian, khotib Idul Fitri pun, Idul Adha pun demikian, dia ojo nyuruh makmumnya longgo. Dia melihat makmumnya ono sing mole. Riaya setahun pisan ae mole. Nah, ini juga tidak benar gitu ya. Kenapa? Itu bukan kewajiban. Maka dipersilahkan. Siapa yang meninggalkan tempat ya monggo, yang mau mendengar sampai selesai ya silahkan. Begitu. Beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat maka syarat. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya, ini syarat. Taib. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, wajib bagi khatib untuk berkhutbah 2 kali sambil berdiri. Sambil berdiri, kecuali uzur. Ya, kecuali uzur. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini adalah sunnah yang sudah berjalan dan diwariskan secara generasi ke generasi, yang pada dasarnya tidak butuh dalil. Dalilnya apa? Amaliyahnya kaum muslimin semuanya dari seluruh ujung bumi, penduh ujung barat sampai ujung timur. Amaliyah kaum muslimin itu sudah cukup sebenarnya, seandainya tidak ada dalil itu sudah cukup, bahwasanya itu adalah amaliyahnya seluruh kaum muslimin. Pernah datang kepada saya 2 orang dari satu perguruan tinggi Islam di Malang. Saat saya jaga toko buku di daerah Ndibian, di daerah mana apa jenenge, apa saya lali di tengah sumberan ini, Sumbersari apa dhuwure iku? Hah? Bukan, Sumbersari sini lah, Sumbersari depannya UIN itu loh. Itu jalan apa itu? Hah? Iya, depannya Sardo. Karena kan sana masuk ke sana itu ada, saya dulu nunggu toko buku di situ. Ada orang datang, ada lihat-lihat buku, kemudian dia ngobrol sama saya. Zaman sekarang kayaknya khutbah Jumat tidak perlu berdiri sudah. Cukup khotibnya itu membagikan saja buletin, duduk semuanya baca sendiri. Sudah selesai baca, sudah komat. Oh, kok gak langsung teng ini gitu ya. 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 Saat itu saya 6 aku gitu ya. Ya. Jadi langsung urat ini kayak mau marah gitu ya, langsung. Kenapa? Omongan dia ini menyelisih apa? Seluruh kaum muslimin. Kan ya, memang ya. Jadi golongan-golongan liberal ini kan seperti itu, gitu ya.
Tidak perlu khutbah pakai berdiri, bagikan saja buletin. Kon maca dhewe, wis mari, komat. Karepe dhewe gitu ya. Saya mas sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ini kan garai wong muring-muring. Gitu. Saya sampai berkata keras kepada dia saat itu, marah saya gitu ya. Ya lali ben muring-muring ya apa ya lali. Yang jelas intinya pokoknya marah. Saya ngomong itu bantah dia sambil marah-marah ya, sambil marah-marah. Ya sekitar tahun 2004-an ya. 2004 saiki 2023 pinten berarti. Oh iya. Iya 20-an tahun yang lalu kan gitu ya. Tapi lek 20-an tahun yang lalu berarti umurku sik selawe kan gitu ya. Ya si panas-panas sih gitu ya. Si darah panas itu. Kita lanjutkan sama sekali rahmani rahmakumullah ta'ala. Jadi ini khutbahnya adalah 2 kali dengan berdiri, duduk di antara 2 khutbah itu. Ya, dan ini adalah mazhabnya jumhur ulama. Ya khilafan lil Hanafiyah, berbeda dengan Hanafi. Tapi secara hukum, secara fikih mungkin berbeda, tapi secara fi'il pengamal enggak ada perbedaan, ya. Ya maskal rahmani rahmakumullahu taala, ya. Yang berikutnya apa yang disunahkan di dalam berkhutbah? Yang pertama adalah mengawalinya dengan hamdalah, jelas. Memuja Allah, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertasyahud. Ya, seperti dengan khutbah hajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu selalu kita baca saat kita mengawali khutbah Jumat atau mengawali pengajian. Kenapa ya? Karena itu adalah sebaik-baiknya muqaddimah. Seutama-utamanya muqaddimah adalah muqaddimah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kok iku wae muqaddimah kan liyane ta? Ka iso liyane ta? Tak jawab, sebaik-baik muqaddimahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengikuti sunnah, ya, kemudian mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dan di sana ada kebaikan dan keberkahan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun misalkan tidak masalah membaca dengan muqaddimah dari dirinya sendiri, yang penting isinya adalah apa? Tadi itu tahmid, memuji Allah, memuji Rasulullah, berselawat kepada Nabi, lalu bersyahadat, gitu ya. Maka ya tidak apa-apa, karena inti sarinya kan ada di sana. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka dari sana diambil keutamaan atau diambil di antara rukun-rukunnya khutbah itu tadi itu tahmid, selawat, kemudian apa? Wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Wasiat takwa ya seperti khutbah hajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca surah apa? Surat Ali Imran 102, An-Nisa ayat 6, ya. Itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, dan seterusnya yang biasa kita baca, ya. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitab, dan terusnya sampai akhir. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Maka itu adalah sebaik-baiknya muqaddimah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seandainya seseorang misalkan baca khutbah hajat, amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan
wa idzatil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sebelum itu ya, atau aku lu qauli hadza, mari khutbah pertama selesai ya sah. Ya, tidak ada masalah. Sah sudah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Lalu khutbah kedua, bahasa Arab kabeh boleh? Ya boleh. Bahkan kalau dalam Syafi'iyah harus dalam bahasa Arab. Harus dalam bahasa Arab, ya. Jadi itu apa namanya, menunjukkan bahwasanya bahasa Arab dulu itu di kalangan kaum muslimin, bahkan di Indonesia itu adalah bahasa pengantar dalam khutbah. Ada khutbah Jumat, dan bahasa Arab tuh anjing ini, gitu ya. Dan orangnya memang orang-orangnya menuntut ilmu beneran, begitu ya. Jadi dibumikan bahasa Arab itu. Tapi gara-gara penjajahan malah diangkasakan. Ya, kan dulu dibumikan bahasa Arab di negeri kita itu. Ya, sampai bahasa kita tulisannya tulisan Arab, ya, bahasa Jawa tulisannya Arab, bahasa Melayu tulisannya Arab, begitu. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Dan pada sebagian daerah kita ya tetap mereka berkhutbah dengan menggunakan bahasa Arab, ya, karena memang di dalam fikih Syafi'iyah itu di antara rukunnya wa an yakuna wa an takuna bil lugha al-arabiyyah, dan harus dengan bahasa Arab. Jadi jangan heran gitu ya, kok dari awal sampai akhir bahasa Arab tok sih, nah gitu ya, karena memang ada kaul di dalam fikih seperti itu. Jadi jangan heran gitu ya. Namun kemudian ditarjih, bagaimana sekarang keadaannya kaum muslimin zaman sekarang itu tidak familiar dengan bahasa Arab, maka dikembalikan ke asal, fastami'u adz-dzikra, dengarkan oleh kalian zikir namanya mengingatkan orang. Gimana mungkin seorang bisa ingat kalau dia nggak paham, ya. Akhirnya kemudian ya ditarjih, ya kalau memang mad'unya tidak paham bahasa Arab, maka dibolehkan pakai bahasa masing-masing. Berarti ini lil hajah walil maslahah, untuk kemaslahatan. Namun tetap semangat kita semuanya harus semangat untuk belajar bahasa Arab, harus semangat. Ojo belajar durusul lugha itu selalu saja sing napa jenenge, sing bestseller iku jilid 1 ya. Toko buku. Saya kemarin ke toko buku ya, terus dulu kok jilid berapa? Jilid jilid 2 Ustaz. Ceng bestseller jilid 1 Ustaz. Jilid 2 ini jarang Ustaz beli. Bestseller jilid 1. Salah apa? Bikin halaqah durung khatam bubar, bikin halaqah mani jilid 1 maneh durung mari bubar, gitu ya. Bikin lagi maneh. Jadi ini bestsellernya kata toko buku itu jilid 1, jilid 2 cawarang. Begitu saya beli jilid 2 heran gitu loh, istiqomah Ustaz. Jadi kita harus punya semangat apa? Belajar, semangat belajar bahasa Arab, semangat belajar agar ya apa namanya apa jenenge, diantaranya adalah khutbah Jumat itu bisa disampaikan dengan bahasa Arab. Kan indah sekali ya khutbah Jumat disampaikan bahasa Arab, semuanya paham apa? Bahasa Arab, ya, seperti zaman apa jenenge, para pendahulu kita, ya, nenek moyang kita, ya. Jadi jangan dikira mereka dengan bahasa Arab itu luar biasa, ya, para pendahulu kita jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Para ulama kita ya sampai menjadi imam madzhab di tanah haram, ya. Dari sana, apakah yang dari Padang, apakah yang dari Jawa, dari Banten, di sana menunjukkan bahwasanya bahasa Arab dulu tinggi di negeri kita. Ya, kenapa kok kemudian melempem? Ya gara-gara apa? Penjajahan wis sibuk perang, nggak sibuk menuntut
ilmu, sibuk perang, musuh akhirnya seperti itu. Sama sekali rahimahumullahu taala. Pangeran Diponegoro tatkala di pengasingan, kitab apa yang beliau baca di pengasingan? Kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'iri milik Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah. Oh, itu ulama kita. Ya, wacane begitu, aja dikira Pangeran Diponegoro gak iso bahasa Arab ngono, wong Jawa tel ngono. Kan gitu ya. Baik. Itu pelajaran ya, pelajaran untuk kita semua. Maksudnya pendahulu kita itu mereka sangat perhatian dengan bahasa Arab, perhatian dengan bahasa Arab. Nah, kita saja ya mbok sibuk apa nih. Tape. Waduh, jam setengah songo wis ya. Tape secara ringkas tadi itu ya, dengan khutbah hajah. Kemudian yang kedua yang disunahkan bagi khatib adalah meninggikan suaranya dikeraskan, ditinggikan. Ya, diantaranya adalah agar tidak membuat orang yang mendengar itu ngantuk. Wow, keras, ya. Jadi memang itu khutbah Jumat untuk keras suaranya, ya, suaranya keras. Kemudian yang ketiga yaitu memendekkan khutbah. Khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Dalam sebuah riwayat, tadi ada riwayat sudah saya sampaikan, la yutilul mau'idhah yaumal jum'ah wa innama hunna kalimatun yasirat. Jangan memanjangkan nasihat pada hari Jumat. Khutbah itu isinya kalimat-kalimat yang ringan, kalimat yasirat, kalimat-kalimat yang ringan, yang singkat, padat, jelas. Ojo bahas fikih 4 madhab ya dalam khutbah Jumat ya. Pendapat Syafi'i ini, pendapat Maliki ini, pendapat Hanafi ini. Itu bukan panganane wong ngrungokno Jumatan ya, itu udah. Ya, bahas yang lain aja, motivasi untuk berbuat kebaikan atau apalah begitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, membaca beberapa ayat dari Al-Quran di dalam khutbah. Ya, kudu ono ayat Qur'ani. Ya, ada ayat Qur'annya dibaca. Ya, makanya biasanya kalau di masjid-masjid kita ditaruh di akhir setelah isi, kemudian terakhir baca surat yang paling favorit wal asr. Innal insana lafi khusr dan seterusnya gitu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Ya, dan kalau seseorang itu khutbah di masjid yang di tempat saudara kita yang pakai urutan-urutan seperti itu, ya hendaknya pakai urutan itu, jangan menyelisih mereka. Ya, kemudian ditutup dengan surat wal asr atau apa, tutup. Ya, ikuti saja, tidak ada masalah begitu ya. Agar tidak jadi masalah. Kenapa kadang terjadi masalah? Ada kisah seorang yang pulang dari Mekah atau pulang dari Madinah. Ya puber ilmu, dikasih kesempatan untuk berkhutbah, dan kemudian dia khutbah Jumat tidak mengikuti apa yang berlaku di mana yang biasa ya, kan urutannya tahmid, wasiat takwa harus dalam bahasa Arab, kemudian isi ditutup dengan membaca ayat Quran baru selesai. Ini tidak diakhiri baca ayat Quran. Habis selesai dia khutbah, kiainya ngomong, ulangi lagi khutbahmu, tidak sah. Nggak mau. Akhirnya kiainya sendiri berdiri khutbah lagi 2 kali. Gitu ya. Jadi ini harus juga diperhatikan. Ya, ngikuti sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maksudnya ikuti saja. Gitu ya. Ya, jangan sampai kemudian dinilai tidak sekalipun ya sebenarnya tidak begitu juga. Wong di depan juga sudah baca ayat ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya, kan sudah baca ayat sebenarnya gitu ya. Cuman agar tidak timbul masalah perselisihan, ya ikuti alurnya begitu gitu. Sama sekali rahmakumullahu taala. Kalau saya khutbah di masjid yang begitu ya saya itu alur biasa yang biasa dilakukan. Ya, agar tidak menimbulkan masalah ya.
Baik, yang berikutnya jamaah sekalian rahimakumullahu taala, turun dari atas mimbar untuk sujud jika membaca ayat sajadah. Oh, ini juga ini sunnah, tapi lek gare wong napa jenenge bingung wis gak usah lah gitu ya. Nah, kalau ditanya ini sunnah, kalau membaca ayat sajadah di dalam khutbah Jumat membacakan ayat pas melewati sajadah kemudian sujud boleh. Tapi apakah kemudian masyarakat itu paham atau enggak kan gitu ya? Ini juga harus diperhatikan juga begitu. Kecuali yang melakukannya adalah tokohnya mereka, panutan mereka, ulamanya mereka yang sam'an wa ta'atan, maka enggak masalah. Enggak apa-apa, itu ya. Ya, tapi kalau bukan pemenang tamu macam-macam. Tamu kakean pola ini halo wis. Aduh. Gitu ya. Ini juga harus diperhatikan ya, harus diperhatikan. Bukan ingat, bukan sekedar melakukan apa yang benar. Orang itu harus bijak menempatkan kebenaran itu pada tempatnya. Tempatkan yang tepat ngono lho, biar enggak ada masalah. Ya pernah juga saya khatib di satu masjid. Kan saya selalu membacakan apa ya? Inna astaqal hadisi kitabullah sampai akhir. Ya, inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ngono sing tersinggung loro ati. Ya Allah. Padahal itu kan kita membacakan hadis toh ya. Tapi ono sing tersinggung loro ati. Wah iki imam dididik finnar dolalah bid'ah. Ya Allah. Akhirnya kemudian selesai dikasih itu, khutbah mana enggak nyebut hadis itu? Bukan karena apa sih? Agar mereka telinganya mereka dipasang untuk mendengarkan isi. Enggak wis kena ngarep wis diantem kullu bitatun dolalah. Akhirnya semua ngrungokno wong iki aku lah kan gitu ya. Nah ini juga ya perkara penting juga. Di strategi itu juga harus dipakai, bukan hanya sekedar untuk menyampaikan. Ya awalnya saya sakit hati juga tuh dengar sing tak waca ki mang hadis lah gitu. Tapi tak pikir mana lah iya jane wong akeh kan gitu ya. Sementara kita kan tugasnya menyampaikan sunnah Nabi dan ngomong masyarakat. Kembalikan lagi ke sana fungsinya. Ya wes. Ya begitu mari maca 3 ayat iku tak loncati langsung amma batu. Ya lil maslahah, biar orang ndak napa jenenge ndak anti gitu loh, ndak anti. Itu lil maslahah. Untuk khusus masjid itu lil maslahah ini ya. Lil maslahatan. Tab yang berikutnya adalah doa lil muslimin, mendoakan kaum muslimin untuk khutbah. Didoakan kaum muslimin untuk khutbah, termasuk diantaranya adalah doa untuk negeri dan doa untuk imam, pemimpin. Ya, ini doakan dengan kebaikan. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Yang dibolehkan bagi khatib dalam khutbah. Pesisan wis Bapak wis. Sabar nggih? Siap nggih? Yaitu apa? Bertumpu pada tongkat. Boleh. Ya al-i'timad ala asa au nahwiya. Ya fil khutbah, bertumpu pada tongkat, bawa tongkat. Soalnya apa? Lek ganok cekelan niku gak enak rek posisine gaya opo ki ya ngene ya. Kita kalau di masjid ganok cekelan nih blas iku golek cekelan ngene. Gak enak nyekel weteng. Gitu loh, gak enak. Nek kene gak enak. Kata ya opo golek gak enak gitu loh modelnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya boleh, enggak masalah, disediakan apa? Tongkat, enggak apa-apa sebenarnya, enggak ada masalah ya. Atau kalau enggak ada tongkatnya, kasihlah mimbar apa buat cekelan, buat pegangan gitu ya, buat pegangan ya. Atau apa nih, pokoknya posisinya gak enak, kayak endi tangan nih yang ini kayak siap gerak kayak enak. Lek ono cekelane kan gewagangnya. Oh, mantep. Kalau Kiai apa namanya Abdul Somad Bukhari ketua MUI ya, tongkat ini pentingnya kayak cekelan ketok gagah, ambil ono masalah karek nuduk ngene.
Nah, yang berikutnya boleh bagi imam untuk bicara kepada yang hadir. Boleh diajak bicara. Tadi itu ya, boleh diajak bicara. Tapi yang mulai imam, tidak boleh yang mulai siapa? Makmum, kecuali ada hajat. Makmum ada hajat seperti zaman Nabi minta didoakan agar turun hujan, ya. Kemudian mendorong manusia untuk bersedekah, ya jelas boleh. Ya, tapi itulah kira-kira, ya wis cukup paling. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Jadi ingat ya, ojo wedi berkhutbah. Tatkala kita ngurusi masjid misalkan, lalu imamnya nggak datang, wocon syarat rukune selesai. Sampai napalno khutbah aja, ya, ama ba'du, mari, sawis, gitu ya. Waduh lek ngomong apa aku rek, ngomong apa deh, ngomong apa, saya ngomong apa, wocon khutbah ya, khutbah aja selesai, nang komat, mari, wis kan sudah berkhutbah, pembukaan, maca ayat, penutupan, komat, selesai, ya. Jadi apa namanya, gampang. Wis saya kira cukup ya, aku kok ngajar ya. Anut ini. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari berbahagia ini. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.